Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, dosen pembimbing Dr. Insinyur Junior Atma Kusuma MS. Yang terhormat, dosen moderator Dr. Rasidin Kasitopu SP MSI dan audiens yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Resa Oktaviana dengan NIM J3J117046. Di sini saya akan mempresentasikan laporan akhir seminar saya yang berjudul Pendirian Unit Bisnis Boneka Bulu Domba pada Sejahtera Tani Farm. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Peternakan memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan sumber daya manusia. Salah satu bidang peternakan yang memiliki potensi tersebut yaitu usaha pengemukan domba. Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2019, jumlah populasi domba yang ada di Indonesia sebanyak 17.794.344 ekor domba. Domba adalah salah satu hewan ternak penghasil daging dan wol yang sangat potensial. Selama ini, peternak hanya mengambil produk dari daging domba dan masih menganggap wol domba sama seperti feses, yaitu sebagai limbah. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan peternak dalam bidang pengolahan. Padahal jika diolah menjadi sebuah produk akan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Sejahtera Tani Farm memiliki 1.100 ekor domba setiap tahunnya. Pada saat domba datang, domba akan dicukur terlebih dahulu untuk menjaga kebersihan domba. Pencukuran dilakukan setiap 3 bulan sekali, sehingga menghasilkan 900 kg bulu domba. Pendirian unit bisnis pada Sejahtera Tani Farm ini yaitu pengolahan bulu domba menjadi boneka. Selanjutnya yaitu ada tujuan. Yang pertama yaitu membuat rancangan dan merumuskan ide pengembangan bisnis. Yang kedua yaitu mengkaji studi kelayakan berdasarkan aspek non-finansial dan finansial. Selanjutnya yaitu ada sejarah perusahaan. Sejahtera Tani Farm memulai usahanya di bidang peternakan yaitu pembibitan dan pengemukan domba yang didirikan oleh Bapak Rahma Rahadian, Bapak Ahmad Fuad, dan Bapak Ridwan Fahmi yang didirikan pada tahun 2009. Awal bisnis ini yaitu dengan menyewa lahan di daerah Ciomas dengan kapasitas 300 ekor domba. Tahun 2011, Sejahtera Tani Farm telah bekerja sama dengan investor yang bernama Hikmah Kurnia dan mendapatkan dana sebesar 636 juta rupiah. Dana tersebut digunakan untuk membeli lahan seluas 6.000 meter persegi di daerah Desa Cinangkawates, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dana tersebut juga digunakan untuk membeli sarana dan prasarana untuk menunjang kebutuhan di kandang, seperti bibit, mesin, dan alat-alat lainnya. Pada tahun 2020, Sejahtera Tani Farm telah memiliki 250 ekor hewan ternak yang berada di lokasi perusahaan untuk pengemukan dan 850 ekor hewan ternak di daerah Garut untuk pengemukan dan pembibitan. Sejahtera Tani Farm juga telah bekerja sama dengan mitra-mitra di berbagai daerah untuk menjaga ketersediaan domba. Sejahtera Tani Farm mengembangkan usaha di bidang akikah yang diberi nama Sobat Akikah. Dan untuk menjelang Hari Raya Idul Adha, Sejahtera Tani Farm mengadakan program yaitu tabungan kurban. Selanjutnya yaitu ada aspek organisasi dan manajemen. Sejahtera Tani Farm memiliki jadwal pekerjaan dari jam 7 sampai jam 5 sore dengan jeda istirahat yaitu jam 12 sampai jam 1 siang. Selanjutnya di bidang manajemen, Sejahtera Tani Farm memiliki 5 orang karyawan yang terdiri dari direktur, manajer pembibitan dan supplier, manajer administrasi dan produksi, karyawan kandang, dan supir. Semua melakukan kegiatan sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Selanjutnya yaitu ada aspek sumber daya perusahaan. Sumber daya perusahaan terbagi atas 3, yaitu ada sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya modal. Sumber daya fisik terdiri dari sarana dan prasarana. Yang kedua yaitu sumber daya manusia, yaitu Sejahtera Tani Farm memiliki 5 orang pekerja untuk mendukung kegiatan produksi di perusahaan. Sumber daya keuangan yaitu modal Sejahtera Tani Farm berasal dari investor yang bernama Hikmah Kurnia dan mendapatkan dana sebesar 636 juta rupiah. Selanjutnya yaitu ada ide rumusan pengembangan bisnis.
Di sini saya mengambil yaitu berdasarkan faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang saya ambil yaitu berdasarkan kelemahan yang terdapat di perusahaan, yaitu yang pertama, belum adanya pengolahan terhadap bulu domba. Yang kedua, adanya lahan kosong yang belum dimanfaatkan. Yang ketiga, yaitu permintaan terhadap bulu domba yang rendah dan produksi terhadap bulu domba yang tinggi. Selanjutnya yaitu dari faktor eksternal, yaitu ada peluang. Peluang yang saya dapatkan yaitu yang pertama adanya ketersediaan bahan baku, yang kedua memiliki pangsa pasar yang besar, yang ketiga yaitu kemajuan dalam teknologi pengolahan. Rumusan ide pengembangan bisnis yang saya ambil yaitu pendirian unit bisnis boneka bulu domba pada Sejahtera Tanifa. Selanjutnya yaitu ada perencanaan produk. Bulu domba yang diolah menjadi boneka membutuhkan bulu domba sebanyak 60 kg per bulannya, sehingga menghasilkan 550 pieces boneka domba dengan asumsi kegagalan 1% untuk setiap produksi. Bulu domba yang telah dibuat menjadi boneka kemudian dikemas dengan menggunakan plastik hiasan dengan label Dolship ST, dan setiap boneka yang sudah dikemas dimasukkan ke dalam box. Setiap box berisi 50 pieces boneka untuk memudahkan pendistribusian. Selanjutnya yaitu ada perencanaan pemasaran, yaitu STP. Selanjutnya yaitu ada segmentasi. Segmentasi terbagi atas 3. Yang pertama yaitu ada segmentasi geografi, yaitu wilayah Bogor dan Kabupaten Bogor. Selanjutnya segmentasi demografi, yaitu pria dan wanita dengan usia 10-65 tahun. Selanjutnya segmentasi psikografi, yaitu masyarakat yang menyukai boneka. Selanjutnya ada targeting, yaitu targetingnya masyarakat yang menyukai boneka yang berada di Kabupaten Bogor dan Kota Bogor. Selanjutnya yaitu masyarakat yang menyukai boneka dengan umur 10-65 tahun. Selanjutnya ada positioning, yaitu boneka dengan bahan asli bulu domba dan dapat digunakan sebagai hadiah karena memiliki mutu yang bagus. Selanjutnya yaitu ada 4P, yaitu produk yang ada yaitu boneka dari bulu domba dengan ukuran 25 cm x 15 cm. Selanjutnya untuk harga atau price yaitu 50.000 per piecesnya. Untuk place yaitu di Jalan Tegalwaru RT 02 RW 04 Desa Cinangkawates, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Untuk promosinya yaitu memasarkan ke daerah atau tempat-tempat wisata yang berada di sekitar Kabupaten Bogor dan Kota Bogor, dan juga toko-toko boneka dan toko-toko mainan anak. Selanjutnya yaitu ada penentuan lokasi. Penentuan lokasi bisnis ini saya mengambil yaitu di Jalan Tegalwaru RT 02 RW 04 Desa Cinangkawates, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Lokasi ini sangat strategis karena terletak di pusat perindustrian dan juga di sini juga dinamakan sebagai desa wisata bisnis karena banyaknya usaha kerajinan tangan di daerah ini. Selanjutnya yaitu ada proses produksi. Proses produksi terdiri atas 3 tahap, yaitu tahap awal, tahap pengolahan, dan tahap akhir. Tahap awal yaitu pencukuran bulu domba. Bulu domba yang telah dicukur masuk ke tahap pengolahan. Yang pertama yaitu ada penyortiran. Penyortiran adalah pembersihan bulu domba dari kotoran-kotoran yang menempel pada bulu domba. Selanjutnya masuk ke tahap pencucian. Bulu domba yang telah disortir kemudian dicuci dengan air bersih dan kemudian direndam selama 24 jam. Setelah itu kemudian dibilas dan direndam kembali dengan air deterjen selama 2-3 jam. Kemudian dibilas dan masuk ke tahap penjemuran. Penjemuran dilakukan di luar ruangan dengan memanfaatkan sinar matahari langsung selama 6 jam. Setelah tahap penjemuran yaitu ada tahap pemutihan dan pewarnaan. Selanjutnya, setelah tahap pemutihan dan pewarnaan dilakukan, selanjutnya yaitu masuk ke tahap penyortiran. Tahap ini yaitu pembersihan bulu domba dari kotoran-kotoran yang menempel pada saat penjemuran. Selanjutnya, setelah penyortiran dilakukan penyisiran dengan menggunakan alat hand carder dan drum carder untuk menghasilkan bulu domba.
Bulu domba yang telah disisir kemudian dilakukan penimbangan untuk dibentuk menjadi boneka. Selanjutnya masuk ke tahap akhir, yaitu pembuatan boneka. Boneka yang telah didesain kemudian dibuat dengan bulu domba. Selanjutnya dikemas menggunakan plastik yang diberi label yaitu Doll Shape ST. Kemudian setiap 50 pieces boneka dimasukkan ke dalam box untuk memudahkan pendistribusian ke toko-toko. Selanjutnya yaitu perencanaan sumber daya manusia. Di sini saya merekrut 5 karyawan, yaitu yang terdiri dari divisi pemasaran, divisi produksi, divisi keuangan, dan 2 orang karyawan untuk membantu kegiatan produksi. Dengan syarat memiliki kemauan untuk belajar, kreatif, jujur, bertanggung jawab, dan memahami pemakaian media sosial. Selanjutnya yaitu ada aspek kolaborasi, yaitu aspek kolaborasi di sini saya memakai 2 kolaborasi, yaitu kolaborasi bahan baku dengan mitra tani farm yang berada di daerah perusahaan. Yang kedua yaitu kolaborasi pemasaran dengan tempat-tempat wisata dan toko-toko boneka yang ada di sekitar Kota Bogor dan Kabupaten Bogor, seperti Waru Farmland, tempat wisata, Toko Yohan, yaitu tempat bermain anak, Toko Istana Boneka Bogor, dan toko-toko kecil yang berada di dekat kampus Dramaga. Selanjutnya yaitu ada aspek finansial. Yang pertama yaitu ada biaya laba rugi. Biaya laba rugi yang dapat dilihat yaitu ada penerimaan, biaya tetap, biaya variabel, dan total biaya operasional. Di sini saya menggunakan pajak sebesar 0,5% berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2018 mengatakan UKM yang memiliki pendapatan di bawah 4,8 miliar membayar pajak sebesar 0,5% dari pendapatan. Selanjutnya ada laba sebelum pajak dan ada laba sesudah pajak. Selanjutnya yaitu ada cash flow. NPV lebih dari 0 dapat dikatakan layak, dan NPV yang saya dapatkan di sini yaitu sebesar 260.244.317. Dikatakan layak karena lebih dari 0. Selanjutnya yaitu ada IRR. IRR yang saya dapatkan yaitu sebesar 46%. Ini dikatakan layak karena lebih besar dari tingkat suku bunga. Suku bunga saya yaitu 6,6% yang didapatkan dari pencarian OCC. Selanjutnya yaitu ada net BC. Net BC lebih dari 1 dapat dikatakan layak. Net BC yang saya dapatkan di sini yaitu 4,5. Selanjutnya PIB period dapat dikatakan layak apabila lebih kecil dari umur bisnis, yaitu PP yang saya dapatkan di sini yaitu 4 tahun 4 bulan dan dapat dikatakan layak karena kurang dari umur bisnis. Selanjutnya di sini ada switching value, yaitu yang saya dapatkan berdasarkan kenaikan harga pewangi yaitu 229% dan penurunan produksi boneka sebesar 12%, penurunan harga jual boneka sebesar 12%. Jika melebihi dari 229%, maka bisnis tidak dikatakan layak dan batas toleransi penurunan produksi boneka yaitu 12%. Jika melebihi, maka bisnis dikatakan tidak layak dan batas toleransi untuk penurunan harga jual boneka yaitu 12%. Maka apabila kenaikan harga pewangi, penurunan harga boneka, dan penurunan produksi boneka berada di atas persentase perubahan tersebut, maka bisnis ini tidak layak dijalankan karena perusahaan akan mengalami kerugian. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Ide pengembangan bisnis yang saya ambil yaitu pendirian unit bisnis boneka bulu domba. Berdasarkan analisis non-finansial, berdasarkan dari aspek pemasaran, produksi, sumber daya manusia, sumber daya keuangan, bisnis ini dapat dikatakan layak karena sudah sesuai dengan kriteria kelayakan. Berdasarkan analisis finansial yang telah diperhitungkan di cash flow, bisnis ini dapat dikatakan layak karena sudah memenuhi kriteria kelayakan. Selanjutnya yaitu ada saran. Sebaiknya Sejahtera Tani Farm melakukan kerjasama dengan pemasok bahan baku untuk menjaga ketersediaan bahan baku. Dan Sejahtera Tani Farm sebaiknya melakukan kolaborasi sebagai supplier tetap agar dapat memenuhi kebutuhan pelanggan.
Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.